Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di dalam operasi hitung campuran ini, dalam satu soal bisa terdiri dari berbagai operasi hitung. Nah, untuk bisa mengerjakannya, ada 4 aturan yang bisa kita ingat. Dan untuk mempermudah kita mengingatnya itu, tentu saja perlu dilakukan latihan supaya bisa dengan mudah mengingat 4 hal ini. Apa saja 4 hal itu? Yang pertama, operasi tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kurungnya ini kurung dalam operasi hitung ya, bukan kurung negatif. Kemudian yang kedua, perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada pengurangan dan penjumlahan. Yang ketiga, perkalian dan pembagian sama kuat, penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Nah, bagaimana contohnya? Nah, di sini Ibu punya contohnya 2 dikali 4 ditambah 7. Tadi katanya perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Tapi karena penjumlahannya ini ada di dalam kurung, maka tanda kurung inilah yang dikerjakan terlebih dahulu. Maka 2-nya ditulis dulu, kemudian operasi hitung kalinya juga ditulis. Nah, kerjakan ini dulu. 4 ditambah 7, 11. Nah, baru setelah itu kita kerjakan perkaliannya menjadi 22. Nah, kemudian kita coba jika tidak menggunakan prinsip tadi. Ini ada 2 kali 4 tambah 7. Tapi Ibu ingin mengerjakan 2 dikali 4 dulu. Berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, ini Ibu kalikan dulu, baru Ibu tambahkan. Ditambah 7. 8 ditambah 7 sama dengan 15. Nah, beda jauh kan hasilnya? Jadi, aturan-aturan ini harus diingat. Yang pertama tadi, kalau ada tanda kurung, maka utamakan dulu yang ada di dalam kurung. Kemudian, perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, perkalian dan pembagian itu sama kuatnya. Jadi yang mana yang duluan? Kalau tadi di sini yang lebih dulu perkalian. Tapi kalau misalnya di sini ada pembagian, nanti akan kita coba lagi. Nah, yang keempat, penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Nah, ini adalah 4 prinsip yang harus anak-anak Ibu ingat ketika ingin mengerjakan operasi hitung campuran. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, contoh kedua, Ibu punya 5 dikali 4 ditambah 6, sini 6-nya ketinggalan, dibagi negatif 2. Nah, kita ingat lagi prinsipnya. Di sini ada tanda kurung nggak? Tidak ada ya, cuma ada tanda kurung bilangan negatif, bukan tanda kurung operasi hitung seperti ini. Jadi, untuk yang pertama itu tidak ada. Kemudian kita lihat ada kali, ada tambah, ada bagi. Nah, kali dan bagi itu lebih kuat, maka dikerjakan terlebih dahulu. Bagaimana cara mengerjakannya? Itu dengan cara bertahap. Yang pertama kita kerjakan dulu yang paling depan, karena perkalian dan pembagian itu sama kuat, sehingga yang mana yang lebih dulu di sebelah kiri ini, maka itulah yang pertama dikerjakan. Di sini 5 kali 4 dulu. 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, ini kita kerjakan ya. Habis, di sebelah sini kita tulis kembali yang belum dikerjakan. Jadi 20 ditambah 6 dibagi negatif 2. Nah, jadi setelah ada yang dikerjakan, potong, tulis hasilnya di sebelah sini, dan yang belum dikerjakan tulis kembali di sebelah kanan sini. Nah, kita lihat lagi.
inilah fungsinya kita tulis kembali supaya kita bisa melihat dengan jelas mau dikerjakan yang mana lagi nih. Kalau kita lihat seperti ini, ada penjumlahan, ada pembagian. Nah, tadi prinsip yang kedua, perkalian dan pembagian itu lebih kuat, sehingga dikerjakan terlebih dahulu dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, maka yang kita kerjakan dulu 6 dibagi negatif 2. Dan yang di depan ini tidak kita apa-apain, tapi kita tulis di bawah. Nah, tadi kan tidak diapa-apainnya yang di belakang, kita tulis setelah mengerjakan. Tapi karena ini yang tidak diapa-apainya itu di depan, jadi kita tulis di depan. Kemudian tanda tambahnya. Nah, selanjutnya kita kerjakan yang ini ya. 6 dibagi negatif 2. Positif dibagi negatif, maka hasilnya itu adalah negatif. Nah, 6 bagi 2, 3. Nah, kita dapatkan bentuk seperti ini. Kemudian, kita hitung punya uang 20, punya hutang 3. Maka yang tersisa adalah uangnya, karena uangnya lebih besar. Hasilnya sama dengan 17. Selanjutnya Ibu punya contoh terakhir, yaitu 28 dibagi 4 dikurang negatif 2 dikali 3. Nah, kalau seperti ini bagaimana ya? Nah, kita lihat dulu di sini ada tanda apa saja. Apakah ada tanda kurung operasi hitung? Tidak ada ya, jadi kita langsung lihat tandanya, ada bagi, ada kurang, ada kali. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah bagi dan kalinya. Tapi karena baginya ini lebih di sebelah kiri, maka sebelah sinilah yang akan kita kerjakan yang pertama. Nah, dan ini sisanya kita tulis aja dulu. Kita kasih kosong ya, karena ini hasil ini nanti. 28 dibagi 4 akan kita taruh di sini. Yang tidak kita apa-apai, kita tulis dulu. Ada dikurang negatif 2 dikali 3. Nah, kita kerjakan 28 dibagi 4, 7. Nah, 7, sehingga di sini jelas ya, ada 7 dikurang negatif 2 dikali 3. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka yang mana lagi yang akan kita kerjakan? Pengurangan dulu kah atau perkalian? Perkalian. Ya, sesuai dengan prinsip yang kedua, perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Sehingga yang tidak kita apa-apa ini kita tulis dulu. Operasi hitungnya jangan lupa. Nah, yang di sini menunggu hasil negatif 2 dikali 3. Negatif dikalikan dengan positif, maka hasilnya itu adalah negatif. Ingat, kalau dia berbeda tanda, maka hasilnya adalah negatif. Positif dengan positif, maka hasilnya positif. Negatif dengan negatif, maka hasilnya negatif. Ada negatif dengan positif, ada yang berbeda tanda, maka hasilnya negatif. Negatif dikalikan positif, maka hasilnya juga negatif. Oh, ini Ibu lupa. Ini sama tandanya. Negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Ini berbeda, negatif dikali positif. Negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Nah, Ibu sudah beri kurung di sini. 2 dikali 3, 6. Nah, kelihatan ya. Setelah seperti ini, kita ingat lagi prinsip pengurangan. Pengurangan bilangan bulat adalah bilangan pertama dijumlahkan, ini tanda negatifnya jadi dijumlahkan, dengan lawan dari bilangan kedua. Lawan dari bilangan negatif 6 adalah 6. Nah, kita dapatkan bentuk seperti ini. 7 ditambah 6 sama dengan 13. Nah, seperti itu ya. Ikuti langkah-langkahnya supaya bisa mendapatkan hasil yang tepat. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan saja sampaikan di grup ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.